Indra Tamba Remix. Demonstrasi kontekstual dan mudah-mudahan Bapak bersedia dan bisa meluangkan waktu untuk diwawancarai dengan saya. Iya, tidak banyak hal Pak yang akan saya tanyakan, hanya beberapa saja, dan ini menyangkut tentang pengalaman-pengalaman Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, sebagai kepala sekolah, dan mungkin itu akan menjadi ruang paham atau pembelajaran untuk saya nanti ke depannya. Dan mungkin permasalahan-permasalahan banyak sekali yang Bapak temui di sekolah, baik itu dalam internet sekolah ataupun dari luar sekolah, dari masyarakat atau dari guru sendiri ataupun dari anak-anak. Mungkin banyak ya Pak ya permasalahan yang bisa Bapak jelaskan kepada saya yang pernah Bapak temui. Insya Allah ada. Oh, ada. Banyak. Nah, kasus-kasus misalnya kasus dilema etika atau misalnya bujukan moral, bisa nggak Bapak misalnya sekarang memberikan contoh kasus seperti apa yang pernah Bapak alami? Dilema etika ya. Iya, dilema etika. Yang saya rasakan, yang saya temui, alami di SD sini, ini namanya SD Senabat. Yang paling utama mengenai karakter siswa. Demonstrasi kontekstual dan mudah-mudahan Bapak bersedia dan bisa meluangkan waktu untuk diwawancarai dengan saya. Iya, tidak banyak hal Pak yang akan saya tanyakan, hanya beberapa saja, dan ini menyangkut tentang pengalaman-pengalaman Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, sebagai kepala sekolah, dan mungkin itu akan menjadi ruang paham atau pembelajaran untuk saya nanti ke depannya. Dan mungkin permasalahan-permasalahan banyak sekali yang Bapak temui di sekolah, baik itu dalam internet sekolah ataupun dari luar sekolah, dari masyarakat atau dari guru sendiri ataupun dari anak-anak. Mungkin banyak ya Pak ya permasalahan yang bisa Bapak jelaskan kepada saya yang pernah Bapak temui. Insya Allah ada. Oh, ada. Banyak. Nah, kasus-kasus misalnya kasus dilema etika atau misalnya bujukan moral, bisa nggak Bapak misalnya sekarang memberikan contoh kasus seperti apa yang pernah Bapak alami? Dilema etika ya. Iya, dilema etika. Yang saya rasakan, yang saya temui, alami di SD sini, ini namanya SD Senabat. Yang paling utama mengenai karakter siswa. Demonstrasi kontekstual dan mudah-mudahan Bapak bersedia dan bisa meluangkan waktu untuk diwawancarai dengan saya. Iya, tidak banyak hal Pak yang akan saya tanyakan, hanya beberapa saja, dan ini menyangkut tentang pengalaman-pengalaman Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, sebagai kepala sekolah, dan mungkin itu akan menjadi ruang
baik. Maaf Bapak terganggu sebentar. Kalau misalnya Bapak pernah tidak merasakan dilema permasalahan yang membuat Bapak bingung gitu. Sedangkan Bapak harus memilih antara benar dan salah seperti itu. Kalau Bapak lakukan menolak itu benar, tapi kalau misalnya Bapak melanjutkan itu akan merugikan semua orang. Ya, itu sering terjadi. Contohnya yang permasalahan saja, rencana sekolah akan menggiring supaya orang tua membeli sampo rapor, karena jelas-jelas sampo rapor itu tidak ada dalam anggaran BOS. Silakan nanti saja buka-buka, tidak ada. Yang ada itu kan hanya kertas. Nah itu kalau sampul tidak ada. Itu kejadian betul, itu menjadi kita ini baper lah, pimpinan baper. Ini antara permasalahannya apakah kita di-cut atau kita ditunda atau bagaimana. Nah makanya kepala sekolah berarti harus berpikir, kalau dalam bahasa pun. Nah yang menjadi dilema karena kita punya perasaan, pimpinan itu kan harus mengetahui kondisi ekonomi sosial orang tua. Nah justru itu yang menjadi kadang-kadang perang. Kalau kita dilanjutkan secara mempunyai sikap otoriter, nah memang itu akan menghambat juga terhadap perkembangan sekolah yang sedikit terhadap program-program lainnya. Nah makanya seperti pertanyaan itu yang mewakili, berarti ada orang yang kurang setuju oleh sekolah. Karena tidak setuju karena apakah karena alasan ekonomi atau alasan apa, atau alasan karena tidak biasa. Kalau bahasa berarti luas, ya luas. Nah makanya saya sebagai pimpinan, karena yang direncanakan oleh kami itu hanya baru sinyal lampu kuning rencana, yang makanya itu nanti akan dibahas langsung ketika ada rapat sekolah secara umum. Nah itu akan lebih dipaparkan, dijelaskan. Nah kemudian kalau memang orang tua karena keberatan saat ini belum siap karena rendahnya ekonomi dan sebagainya, kemudian pimpinan juga nanti akan bertanya kepada komite. Kalau alasannya ekonomi, ya berarti itu harus ditunda, walaupun itu memang berbenturan. Ini dibutuhkan betul rapor itu. Nah jadi kita ini berarti tidak mempunyai jiwa pimpin otoritas, tetapi akan melakukan sebuah praktek dalam organisasi itu adalah secara demokratis. Di antaranya berasal keputusan mufakat yang nanti dipilih oleh ketua komite. Itu salah satu contoh dari kasus sampo rapor itu. Nah, jadi kesimpulannya berbenturan dengan apa tadi? Rasa benar dan salah. Ya kalau kita Bapak terganggu sebentar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf saya mengganggu rutinitas Ibu, dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya hari ini kesini ke Ibu mau wawancara. Ya, tidak apa-apa. Saya sangat alhamdulillah juga. Terima kasih Ibu sudah bisa datang ke sekolah kami di SMP Al-Hafidh Kadu Padat dalam rangka mungkin menyelesaikan sebuah tugas. Ya, ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual sebagai kepemimpinan untuk mewawancarai seorang pemimpin di sekolah, dan Ibu merupakan pemimpin di Al-Hafidh ya Bu ya, sekolah Al-Hafidh.
Tidak banyak hal sebenarnya Bu yang mau saya tanyakan, dan mungkin ini hanya studi kasus. Pernah nggak Ibu mengalami misalnya tuh dilema etika? Ibu pernah tidak mendapatkan permasalahan baik itu permasalahan di dalam sekolah ataupun luar sekolah, baik dari guru ataupun dari siswa atau dari orang tua? Pernah permasalahan seperti apa? Ibu bisa menceritakan kepada saya? Mungkin diawali dengan dari siswa dulu ya. Ketika awal siswa masuk ke tingkat SMP itu masih ada gaya ataupun karakter SD. Masuk ke SMP itu memang gayanya dan juga pergaulannya masih ke SD. Padahal mereka tidak sadar bahwa dia itu sudah masuk di SMP. Dari mulai bahasa juga berbicara dengan guru itu masih disamakan antara teman sebaya atau tingkat kelasnya, bahkan dengan kami pun masih menggunakan bahasa daerah atau mungkin bahasa daerah yang begitu kasar gitu Bu ya, sehingga kami di sekolah di situ mulai sedikit demi sedikit meluruskan bahasa yang itu tidak boleh diucapkan, baik itu ke teman sebaya, ke kakak kelas, apalagi ke dewan guru yang ada di lingkungan SMP Al-Hafid. Iya. Permasalahan itu selalu banyak ya Bu ya yang muncul, meskipun kita itu berharap tidak ada masalah, tapi manusiawi ya, karena kita hidup di dunia pasti semua juga punya permasalahan. Hanya saja mungkin Ibu ketika punya masalah kasus atau itu baik dari siswa ataupun guru atau dari orang tua, Ibu suka mengambil keputusan kan yang harus diselesaikan. Penyelesaiannya seperti apa Bu? Ibu suka mengambil keputusannya tuh toh hari itu harus selesai, atau Ibu harus mengambil langkah-langkah tertentu untuk kasus-kasus tertentu? Kalau untuk menyelesaikan suatu masalah, bagi saya tidak harus satu hari selesai. Karena jika mungkin di permasalahan etika, kalau di siswa bisa saja, bisa saja. Tapi kalau menyangkut ke guru, itu kan saya harus melihat secara mata saya sendiri, kemudian juga apakah benar yang dikatakan orang luar. Saya tidak langsung menjas, jadi lihat dulu itu ada langkah atau proses 1, 2, 3, tapi setelah ketiga itu sambil mengamati kenapa dia seperti itu, apakah memiliki permasalahan secara internal ataupun faktor yang lain. Nah, setelah itu, setelah tahu latar belakangnya, baru ada sedikit pemanggilan secara piece to piece ataupun secara kekeluargaan. Itu juga tidak seperti ini kepala sekolah ini bawahan, tidak. Tapi saya kekeluargaan bahwa kita teman. Nah, jadi yang namanya teman itu suka dukanya harus diberitahukan kepada teman. Gitu. Jadi tidak serta merta ini kepala sekolah ini bawahan, tidak. Jadi lebih enak berbicaranya juga, terus menerimanya juga kalau secara teman enak. Jadi udah sistem coaching Bu ya, penyelesaian masalahnya Ibu hebat sekali. Terus kalau misalnya Ibu punya tantangan kan nih ketika mengambil keputusan, saya tuh tantangannya ini nih ketika keputusan ini tuh gitu. Punya. Ya, terkadang kita selaku pemimpin adalah yang namanya idealis. Idealis ada, tapi ketika kita memimpin di lingkungan yang pedesaan, terkadang idealis itu kita simpan, kita turunkan, ego kita turunkan. Terkadang kita itu tadi kekeluargaan Bu. Jadi tadi merangkul dulu. Kita merasakan empati apa sih yang dia rasakan. Sehingga lama-kelamaan dia paham apa yang diinginkan kepala sekolah. Baik itu dari mulai datang ke sekolah harus jam berapa, cara mengelola sekolah, cara mengelola anak. Jadi dengan pendekatan lah. Berarti Ibu pun mengalami ya yang namanya dilema etika, bujukan moral, dalam kenyataannya sering sekali dialami. Bahkan dalam paradigma dan prinsip pengambilan keputusan pun Ibu pasti melaksanakan dengan baik, karena ketika Ibu menceritakan permasalahan Ibu dengan langkah-langkah seperti itu sesuai sekali dengan yang saya pelajari gitu. Ibu sudah menjalankan langkah-langkah pengambilan keputusan harus seperti apa. Insya Allah. Iya.
Terus ibu juga mungkin ibu punya nggak terjadwal misalnya tuh, oh masalah ini teh harus selesai hari ini, jadwal kasus ini harus selesai hari ini. Ada. Karena kalau tidak terjadwal Iya. akan berlarut-larut. Masalah ini tidak akan selesai. Selesai. Jadi ketika muncul masalah yang lain, wah semakin banyak itu masalah dan akhirnya akan semeraut. Iya. Jadi ada jangkanya, hari ini harus selesai, ini harus selesai. Iya, Itu harus Bu. selesai, iya. Ibu pernah nggak ketika memutuskan sesuatu gitu, permasalahan ataupun apa itu keputusan ibu, terus ibu pulang ke rumah ibu ngerasa, oh keputusan saya ini tuh salah ya, oh keputusan ini tuh benar ya. Pernah Terkadang nggak? seperti itu. Terkadang seperti itu. Iya, iya. Karena ya saya juga manusia, takut Iya. ada kata-kata yang salah Salah, atau iya. juga ada nada yang agak Terlebih tinggi, ya itu. iya. Jadi sehingga orang lain merasa tidak enak. Enak. Jadi sehingga saya juga sampai Karena- bahkan sampai tidur. Iya, iya. Aduh, gimana ya besoknya? Gimana ya? Gitulah Bu. Iya, iya. Jadi kadang keputusan kita itu menurut kita benar, belum tentu menurut Betul, orang lain. iya. Tapi kita berusaha supaya keputusan kita tidak merugikan Betul. orang lain. Iya. Karena saya yakin ibu pasti berpegang teguh ke lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri, dari kebanyakannya seperti iya. itu. Terus ketika ibu dihadapkan permasalahan, misalkan ibu tuh harus ke sekolah nih, sekolah butuh memang tanggung jawab ibu, tapi ibu juga di keluarga punya permasalahan nih yang serentak gitu, harus mendesak sekali. Kira-kira apa sih yang mau ibu lakukan gitu? Ibu akan memilih sekolah atau misalnya lebih mementingkan keluarga seperti itu? Selama ini saya mencoba untuk ke sekolah dulu. Iya. Karena kalau di saya pribadi di rumah itu mungkin bisa nanti setelah Iya. pulang sekolah Iya. selesaikan. Oh, Tapi masalah itu tidak saya bawa ke sekolah, masih di Iya. rumah, udah di rumah. Di sekolah, ya di sekolah. Gitu. Iya, iya sih Bu. Terus ibu punya nggak misalnya ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mendukung ibu dalam penyelesaian suatu keputusan gitu. Jadi saya tuh tidak terlepas misalnya tuh kalau ketika mau mengambil keputusan saya harus berkonsultasi dengan idola saya nih siapa gitu. Jadi ketika ngambil keputusan saya merasa pede gitu. Ada berhubung saya memimpin di sekolah swasta, Iya. sehingga saya tidak lepas bertanya kepada ketua yayasan. Oh iya, Gitu. iya. Iya, berarti ibu selalu menyelesaikan permasalahan dengan kompromi ya, Iya. musyawarah, kekeluargaan. Dan dari semua hal yang pernah ibu alami, dari pengalaman-pengalaman kasus yang telah dilalui, keputusan-keputusan yang telah diambil, kesimpulan pembelajaran yang bisa didapat dari semua pengalaman itu apa Bu? Dengan pendekatan baik dari siswa ataupun guru ya Bu ya, mereka paham dan tahu apa keinginan kepala sekolah, akhirnya mereka mengikuti aturan yang disampaikan kepada siswa ataupun guru, mengikuti aturan sekolah maksudnya. Iya, iya. Iya, Ibu. Aduh, banyak sekali ya yang saya tanyakan, yang tadinya mau sedikit jadi banyak.